begitu indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengucapkan, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Neraka wail, binasa orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Kenapa? Wajah yang begitu indah, wajah yang begitu terang, dari kejauhan pasti kelihatan. Masih ada orang yang nggak lihat. Neraka wail, binasa orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah bertanya, "Wa man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah?" Siapa yang enggak lihat engkau di hari kiamat ya Rasulullah? Wajah indah begitu, terang, luar biasa. Masih ada yang enggak melihat. Siapa itu yang tidak melihat ya Rasulullah? Oleh Rasulullah SAW diulang lagi, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Neraka wail, binasa, hancur orang yang tidak melihatku di hari kiamat. Sayyidah Aisyah kembali bertanya, "Siapa yang tidak melihat engkau ya Rasulullah di hari kiamat?" "Man la yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah." Rasul menjelaskan, "Man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang bila namaku disebut, nama Nabi Muhammad kalau disebut dia enggak sholawat, itu enggak melihat wajahnya Nabi di hari kiamat. Rugi apa tidak? Kalau nama Nabi disebut harus apa kita? Sholawat. Ingat sama Nabi, nanti gak lihat wajah Nabi kalau enggak sholawat kata Nabi Muhammad. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita memang harus kenal sama Nabi kita Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Pada kalian itu ada Rasulullah. Di mana? Rasulullah itu ada pada kita. Pada setiap individu kita, yakin kita ada Nabi Muhammad. Kalau hati kita terus dibawa mengenang Nabi kita Muhammad. Tapi kalau hatinya yang enggak ada Nabi Muhammad, hati yang hancur. Hati kita ada Nabi Muhammad apa tidak? Kan setiap ibu mau masuk surga enggak? Masuk surga, orang cerita Nabi Muhammad ngomong nih, surga yang pinggir nanti. Pinggir surga apa? Neraka. Iya, dan ikut dulu mau masuk surga ikut sama Nabi kita ceritanya Nabi Muhammad. Biar tahu dulu, nanti biar Nabi Muhammad tahu sama kita. Kalau di Nabi kita cerita juga, nanti Nabi Muhammad nggak kenal sama kita. Rugi lah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 petunjuk pada kita, pada orang-orang yang beruntung. Siapa 4 petunjuk itu? Apa 4 petunjuk itu? Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. Mereka yang beriman dengannya, dengan Nabi Muhammad. Kita beriman apa enggak sama Nabi Muhammad? Kita beriman sama Nabi Muhammad apa tidak? Alhamdulillah. Ini satu syarat pertama. Falladzina amanu bi, yang beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kewajiban iman kita. Di samping iman pada Allah, wajib juga iman pada Nabi kita Muhammad. Kalau orang bilang dia cuma iman sama Allah sama Nabi Muhammad, dia enggak iman, kira-kira orang mukmin apa bukan? Orang muslim apa bukan? Enggak diterima agamanya. Harus iman sama Allah, juga iman sama Nabi kita Muhammad. Itulah setiap orang masuk Islam syaratnya mesti mengucapkan 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Lalu dia asyhadu an la ilaha illallah terus berhenti. Orang muslim atau bukan? Belum dianggap mesti juga dia pada saksi beriman Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan. Iman pada Nabi Muhammad. Tidak cukup cuma iman. Ada syarat yang kedua lagi. Wa azzaruhu, mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad perlu. Beliau itu makhluk yang diagungkan oleh Allah. Tidak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Yang diagungkan oleh Allah banyak apa tidak? Dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah banyak apa tidak? Banyak. Ka'bah itu apa? Bangunan dari batu. Tapi mulia apa enggak? Ka'bah agung apa tidak? Boleh enggak orang datang di depan Ka'bah nendang-nendang pakai kakinya? Boleh enggak? Oh, ini orang-orang ajar banget ya. Dia harus agungkan Ka'bah. Kenapa? Allah agungkan Ka'bah. Bahkan dia katakan rumah yang berkah.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Berkah Ka'bah itu. Bangunan dari batu tapi berkah, mulia, agung. Hajar Aswad batu. Batu juga. Mulia apa tidak? Mulia. Jangan disama-samain sama bata di rumah ente. Ini mau batu-bata lain. Dia batu juga tapi mulia. Karena itu kalau orang pergi ke Baitullahil Haram, rebut-rebutan cium hajarun, dicium, direbut, dorong-dorongan kadang-kadang, biar dapat mencium batu itu. Kenapa? Dimuliakan oleh Allah. Makam Ibrahim, tahu nggak makam Ibrahim? Juga batu. Batu makam Ibrahim itu Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau membangun Ka'bah, batu itu diriwayatkan datangnya juga dari sorga. Beliau menginjak batu tersebut, batu itu menjadi lembut. Jadi lembut, enak. Diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim. Sehingga kakinya Nabi Allah Ibrahim itu berbentuk di batu tersebut, telapak kakinya. Batu itu kalau Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, di saat dia membangun Ka'bah, kalau batu yang ditaruh itu rendah ke bawah, ya dia tetap di dasar tanah. Tapi kalau seandainya sudah bangunan itu naik ke atas, sudah tidak terjangkau lagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, batu itu ikut naik mengangkat Nabi Ibrahim. Gak perlu pakai stender lagi, gak perlu pakai tangga lagi, naik sendiri batu itu. Inilah namanya sampai sekarang kita kenal maqam batu itu, tapi dimuliakan. Bangunan-bangunan di depan Ka'bah itu dulu banyak, termasuk mimbar di depan Ka'bah dulu ada, tapi sekarang disingkirkan semua. Mimbar itu kalau Jumat aja baru ditaruh lagi, bisa digeser-geser. Kenapa? Untuk orang tawaf. Tapi makam Ibrahim nggak pernah digeser, bahkan tidak boleh digeser dari tempatnya, ada terus di situ. Kenapa? Mulia makam Ibrahim. Menjadi mulia hebat. Dia batu cuma. Batu aja harus dimuliakan, harus diagungkan. Kenapa? Karena Allah yang mengagungkannya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Allah Adam alaihissalam ini kembali kepada manusia, tapi Nabi, Rasul utusan Allah, beda sama semua manusia yang ada, tambah lagi sama kita. Nabi Adam alaihissalam mulia apa tidak? Agung apa tidak? Beliau dikasih oleh Allah ilmu pengetahuan yang luas. Ilmu itu pertama kali ditanyakan kepada para malaikat. Malaikat kasih pertanyaan oleh Allah. Malaikatnya lah nggak bisa jawab. Allah subhanahu wa ta'ala illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ayo. Kami tidak mengetahui melainkan yang Engkau ajarkan saja pada kami. Mantap, kawan. Tadi sih ya. Aduh. Konyol. Mana yang itu kan dari dua. Hah? Bisa kena dari dua. Itu kan dari dua. Itu bisa kena di mana ke kemana? Ke satu. Padahal emang saya di dia. Padahal mah di dia. Dari cuma gawe. Nanti bebusin di maju. Bebus. Oh, enggak. Ini juga tadi terpisahkan di dia. Itu bisa tutup. Tidak mau mengagungkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Allah Adam diagungkan oleh Allah. Bulan. Jadi kalau ada orang tidak mengagungkan Nabi Allah Adam, iblis. Kalau Dibungkus. Ada kabarnya saja. Muhammad diagungkan apa tidak? Jadi kalau ada orang tidak mengagungkan Nabi kita Muhammad